Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dalam hal ini saya akan membahas tentang kiprok lagi ya. Soalnya banyak sekali pertanyaannya masuk untuk membuat ulang konten tentang kiprok ini. Sebenarnya sudah banyak sekali video saya tentang kiprok. Tapi demi teman-teman untuk review kembali tentang kiprok, akan saya videokan kembali tentang kiprok-kiprok ini. Sebelum saya lanjutkan, ikuti terus apa yang motor channel mantap. Di video kali ini saya akan membahas tentang kupas tuntas ya, tentang masalah kiprok ini. Masalah kiprok mengenai fungsi kiprok, penyebab kiprok rusak, dan ciri-ciri daripada kiprok yang rusak. Itu ada beberapa hal, ada banyak sekali ya. Mungkin bagi semua orang sudah mengenal barang ini adalah ya, bentuknya seperti ini, berbeda-beda. Ini adalah kiprok punya Miyuji ya. Sebenarnya jenis kiprok itu sama saja, cuma pada beda cara kerjanya. Nah, untuk di sebuah jenis motor itu memang memiliki sistem daripada kelistrikan yang didukung oleh serangkaian komponen. Dari berbagai komponen itu ada yang namanya kiprok, atau istilah kerennya itu adalah regulator ya. Kiprok atau regulator ini mempunyai peranan penting dalam suatu kelistrikan yang dibutuhkan oleh suatu kendaraan, dan kerjanya sangat penting dan vital karena untuk menstabilkan arus dan tegangan sebelum memasuki jalur yang menuju ke aki ya. Maka dari itu ya, jika kiprok mengalami kerusakan bisa menyebabkan beberapa komponen dan kinerja aki menjadi menurun, sehingga berdampak buruk pada semua kelistrikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab dan ciri-ciri kiprok rusak itu sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan kiprok di kemudian hari. Penyebab dan ciri-ciri kiprok itu perlu diketahui, apa fungsi daripada kiprok itu sendiri. Jadi nanti untuk kelanjutannya akan tahu cara penanganannya ya. Kiprok atau regulator itu memiliki fungsi atau mempunyai fungsi yang sangat vital ya terhadap suatu kelistrikan motor, yaitu sebagai penstabil arus dan berfungsi sebagai stabil tegangan sebelum masuk ke aki ya, sehingga berpengaruh sekali terhadap kinerja aki pada mesin motor. Dan bila kiprok ini rusak, maka akan berdampak pada performa motor, sehingga akan mengalami hambatan atau kinerja aki menjadi kurang maksimal, sehingga terjadi kerusakan. Hal ini berdampak pada motor, jadi terus akinya menjadi soak dan motor bisa mati total ya. Sedangkan fungsi kiprok itu sendiri itu ada beberapa poin ataupun ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Satu adalah kiprok itu sebagai pengubah arus AC menjadi DC yang berguna untuk mengalirkan listrik ke dalam aki dan menyimpannya sebagai cadangan energi, dan energi ini dibutuhkan ketika kita menggunakan starter ya. Karena kelistrikan spool itu tidak bisa langsung digunakan sebelum dirubah arusnya oleh kiprok dari AC menjadi DC. Itu adalah fungsi yang pertama ya. Yang kedua adalah fungsi daripada kiprok itu sebagai regulator. Yang kedua adalah fungsi daripada kiprok itu sebagai regulator. Regulator itu fungsi lainnya adalah sebagai regulator atau pembatas tegangan sebelum masuk ke aki. Biasanya berkisar untuk pengisian itu berkisar di 13 sampai dengan 14 volt ya. Di sini kinerja kiprok sangat penting karena kiprok sebagai pembatas tegangan, maka bila aki sudah penuh, maka kiprok akan menghentikan pengisian atau pasokan dan mengalihkan ke tempat lain, yaitu dikembalikan ke spool lewat massa untuk menghindari daripada akinya overcharge begitu. Yang ketiga adalah fungsi kiprok sebagai penstabil arus listrik yang menuju ke lampu. Ini sangat penting sekali ya, karena bila arus listrik tidak distabilkan, maka lampu akan selalu putus. Karena lampu motor rata-rata ada di 35 watt, jadi fungsi kiprok sebagai penstabil lampu akan bekerja sesuai dengan kebutuhan lampu di masing-masing motor itu berbeda. Mengetahui apa itu kiprok, fungsi kiprok itu untuk perbaikan selanjutnya adalah biasanya lebih mudah ya, karena untuk memahami suatu masalah, kalau sudah tahu fungsinya daripada rusaknya kiprok, itu ada beberapa hal yang menjadi penyebab daripada kiproknya rusak ya. Itu satu, itu biasanya itu sering memacu motor itu dalam kecepatan yang tinggi. Ini bisa berakibat pada rusaknya kiprok. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Karena memacu motor dalam kecepatan yang tinggi itu akan memaksa kiprok untuk lebih keras lagi atau lebih berat. Maka panas yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Arus yang ada di spool
menuju kiprok, sehingga saat mengubah arus AC menjadi DC itu menghasilkan panas. Makanya di kiprok itu ada sejenis sirip-sirip ya, sirip-sirip di kiprok seperti ini adalah fungsinya adalah sebagai pendingin ya, pendingin daripada kiprok. Ini harusnya diletakkan di daerah yang terbuka, sehingga saat ini panas ini akan terbuang ya. Jadi ada angin membuang daripada pelepasan panas seperti itu. Sedangkan yang penyebab daripada rusakannya kiprok ini yang kedua adalah kiprok itu mengalami overheating ya, ataupun kelebihan panas. Bila rangkaian kiprok terlalu panas karena bekerja terlalu besar dan tidak didinginkan dengan baik, maka kiprok akan mengalami overheating. Hal ini disebabkan ya karena beberapa hal atau kualitas daripada kiprok itu sendiri, arus tegangan yang tidak stabil atau peletakan daripada kiprok. Misalkan peletakan ini tidak bisa, harusnya diletakkan di daerah-daerah yang terbuka ya, biar terkena angin seperti itu. Sedangkan ciri-ciri kiprok yang rusak itu mudah sekali pengecekannya. Biasanya ditandai dengan melihat beberapa gejala yang timbul. Itu antara lain satu adalah starter daripada motor itu tidak berfungsi. Ini dikarenakan pasokan arus yang dari kiprok ke aki mulai berkurang atau pengisian bermasalah, sehingga starter tangan tidak bisa dihidupkan, sangat berat, dan bahkan starternya hanya bunyi setak-setak itu aja ya. Untuk itu yang kedua itu biasanya untuk ciri-ciri daripada kiprok yang rusak itu, satu, ditandai adanya cahaya lampu yang meredup secara tiba-tiba. Ini dikarenakan arus listrik tidak dapat memberikan arus yang maksimal. Jika cahaya lampu redup di awal kemudian tiba-tiba kembali terang ketika digas di putaran yang tinggi, itu juga menjadi parameter ataupun bisa dijadikan sebagai suatu penyebab ataupun ciri-ciri ya daripada kiprok yang sudah rusak. Yang ketiga adalah motor tiba-tiba sering mogok. Ini dikarenakan seluruh sistem daripada listrikan pada motor itu akan mengalami suatu gangguan, sehingga motor bisa mati total, seperti lampu, panel, indikator, bel, klakson, dan rating. Ini dikarenakan arus yang di bagian tersebut tidak maksimal, yang disebabkan ketidakmampuan daripada kiprok untuk mengaliri listrik di bagian tersebut, sehingga motor bisa sulit hidup dan bahkan bisa mati total begitu. Yang selanjutnya itu aki mengalami overheating ya. Aki itu mengalami overheating ini disebabkan karena besaran arus listrik yang masuk ke aki tidak teratur, sehingga bohlam motor itu bisa secara tiba-tiba putus ya karena adanya tegangan terlalu besar. Sedangkan yang kelima itu adalah suara mesin menjadi sangat kasar ya. Ini disebabkan karena adanya kiprok tidak bisa mengatur tegangan arus listrik dengan baik, sehingga tegangan yang didapat terlalu besar. Percikan api pada busi tidak bisa dikendalikan dan membuat suara motor terdengar sangat kasar dan tidak stabil ya. Jadi seperti itu untuk mengenai kupas tuntas daripada kiprok, tentang kiprok, gejala kiprok yang rusak ataupun fungsi kiprok dan ciri-ciri daripada kiprok yang rusak ataupun fungsinya. Semoga video ini menjadi jawaban ya mengenai kiprok, fungsi kiprok, dan gejala-gejala kiprok yang rusak. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.